Oke, ya saya mulai terlebih dahulu ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi, yaitu Bapak IKD Dwi Nuryana STMKOM yang memberikan kelompok kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan online kali ini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Tika Fatihatu Syifa dengan NIM 2305121401 dan juga ada Alfitus Serta Pratama dengan NIM 2305121407 dan juga ada Daniel Oktaprima dengan 3 digit NIM terakhir 083. Lalu ada juga Ananda Krishna dengan 3 digit NIM 086. Lalu Riko Abiasa dengan 3 digit NIM 098. Dan juga yang terakhir ada Siti Nur Safitri dengan 3 digit NIM 072. Eh, Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses bisnis dari PT PAL Indonesia Persero. Nah, materi kali ini akan kami bagi menjadi 7 bagian. Di antaranya di sini yang pertama ada deskripsi umum dari PT PAL sendiri, yang kedua ada studi kasus, lalu ada batasan masalah, lalu ada brainstorming milestone, lanjut juga ada framing proses, flow map, dan yang terakhir ada analisis ASIS. Untuk untuk yang pertama, sebagai pembuka, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai deskripsi umum dari PT PAL Indonesia Persero. PT PAL Indonesia Persero ini adalah perusahaan pembangunan kapal terkemuka di Indonesia. Nah, eh, sebab karena PT PAL ini merupakan perusahaan yang terkemuka di Indonesia, maka tentunya proses bisnis di sini juga kompleks. Nah, mereka mengelola proses produksi kapal ini dari awal hingga. Lalu, proses ini dimulai dari menerima pesanan kapal dari pelanggan, lalu di mana PT PAL ini bekerja sama dengan pelanggan untuk merancang kapal sesuai kebutuhan. Lalu setelah desain disetujui, PT PAL ini memulai tahap produksi dengan menggunakan teknologi modern dan tenaga kerja yang terampil untuk membangun kapal. Setelah kapal selesai dibuat, PT PAL ini bertanggung jawab untuk mengirimkan kapal kepada pelanggan, termasuk pengaturan pengiriman melalui laut atau udara jika itu diperlukan. Nah, jadi PT PAL ini itu nggak hanya membangun kapal, tapi juga memberikan solusi, solusi lengkap dalam pembangunan kapal, mulai dari konsep hingga pengiriman. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Lalu untuk studi kasusnya ada PT PAL atau Persero adalah perusahaan pembangunan kapal terkemuka di Indonesia. PT PAL bergerak dalam produksi kapal untuk berbagai keperluan, termasuk kapal dagang, kapal perang, dan kapal layanan khusus. Proses bisnis utamanya adalah produksi kapal. Produksi kapal ini melibatkan rangkaian tahapan mulai dari perancangan dan desain, pembuatan struktur, kapal, pemasangan sistem, pembuatan struktur kapal, pemasangan sistem dan perlengkapan, pengecatan dan penyelesaian, serta pengujian dan sertifikasi. Next. Lalu di sini ada batasan masalah. Yang pertama, gangguan rantaian pasokan. Perang di Ukraina telah menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan bahan baku. Ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi produksi dan pengiriman material yang diperlukan untuk membangun kapal. Lalu selanjutnya perubahan desain. Permintaan perubahan desain dari pelanggan, misalnya Angkatan Laut Filipina, dapat mempengaruhi jadwal dan biaya produksi. PT PAL harus
mengakomodasi perubahan ini tanpa mengorbankan kualitas dan keamanan kapal. Lalu keterbatasan sumber daya, keterbatasan tenaga kerja, fasilitas, dan peralatan dapat mengaruhi efisiensi produksi. PT PAL harus mengelola sumber daya dengan bijaksana untuk memenuhi tenggat waktu dan standar kualitas. Next. Selanjutnya ada brainstorming dan milestone. Brainstorming milestone yang pertama ada permintaan konsumen, pengajuan spesifikasi, perancangan dan desain, pembentukan tim proyek, pembelian bahan dan komponen, pembuatan struktur kapal, pemasangan sistem dan perlengkapan, pencatatan dan penyelesaian, pengujian, pengurusan berkas, penyelesaian administrasi, dan pengiriman kepada konsumen. Next. Jadi alurnya seperti ini teman-teman. Konsumen itu meminta, terus dia mengajukan spesifikasinya, lalu dirancang dan desain. Setelah itu dibentuk tim proyek untuk membuat kapalnya itu tadi. Sebelumnya itu harus membeli bahan dan komponennya terlebih dahulu, lalu membuat struktur kapalnya, terus dipasang sistem dan perlengkapannya, dicat dan diselesaikan, di finishing, lalu diuji, terus dilakukan pengurusan berkas untuk kapal tersebut, lalu penyelesaian administrasi, dan langsung dikirim ke konsumen. Next. Selanjutnya ada proses planning dari produksi kapal. Untuk eventnya dari permintaan konsumen dan ada subproses dalam produksi kapal itu yang pertama pengajuan spesifikasi, yang kedua perancangan dan desain, yang ketiga pembentukan tim proyek, keempat pembelian bahan dan komponen, kelima pembuatan struktur kapal, keenam pemasangan sistem dan perlengkapan, ketujuh pengecatan dan penyelesaian, delapan pengujian, sembilan pengurusan berkas, dan terakhir penyelesaian administrasi. Untuk resultnya ada pengiriman dari kepada pelanggan. Case for action pertama itu proses pengajuan spesifikasi yang tidak efisien menyebabkan keterlambatan. Yang kedua, kurangnya koordinasi dalam pembentukan tim proyek. Ketiga, keterlambatan pengadaan bahan mempengaruhi jadwal proyek. Keempat, pelacakan kemajuan yang tidak konsisten dan pengelolaan dokumen yang tidak efektif. Yang kelima, keterlambatan administratif mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Untuk visionnya, yang pertama ada memastikan pengiriman produk berkualitas tinggi lebih tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara tim proyek. Keempat, mempercepat proses pengadaan dan menghindari keterlambatan. Yang kelima, mengimplementasikan sistem pengelolaan dokumen yang efektif. Dan yang terakhir ada meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman tepat waktu dan jaminan kualitas. Untuk aktornya sendiri itu ada konsumen, manajer proyek, tim perancangan dan desain, tim pengadaan, tim produksi, tim jaminan kualitas, tim dokumentasi, dan staf administrasi. Untuk mekanismenya, yang pertama itu melakukan optimisasi proses, kedua peningkatan alat dan perangkat lunak manajemen proyek, ketiga peningkatan saluran komunikasi, dan yang terakhir program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan. Untuk matriksnya melakukan ketepatan waktu pengajuan spesifikasi, ketepatan waktu pengadaan bahan, penyelesaian proyek dalam jadwal yang ditentukan, rating kepuasan pelanggan, dan pengurangan kesalahan dan keterlambatan administratif. Next. Untuk flow map-nya sendiri itu pertama ada konsumen,
ada permintaan konsumen, terus konsumen mengirim spesifikasi kapal, kemudian dikirim ke manajer proyek. Di sini manajer proyek akan menganalisis spesifikasi. Jika ditolak, maka konsumen kembali lagi untuk mengirim spesifikasi kapal. Jika diterima, maka eh, manajer proyek akan menginput data pelanggan, terus kemudian diserahkan ke tim perancangan dan desain. Di sini tim perancangan dan desain akan membuat dan merancang desain, terus diserahkan kepada pelanggan. Jika ditolak, maka tim perancangan dan desain akan kembali merancang sebuah desain. Dan jika diterima, maka akan ada informasi desain, kemudian mengirim data ke tim proyek. Di sini manajer proyek akan membuat tim proyek, kemudian menghitung bahan yang dibutuhkan, lalu data bahan yang dibutuhkan, kemudian diserahkan kepada tim pengadaan. Tim pengadaan di sini akan memasukkan form pengadaan data kebutuhan bahan, kemudian memeriksa bahan di gudang. Jika bahannya tersedia, maka akan mengirim bahan ke tim proyek, dan jika tidak tersedia, maka akan negosiasi dalam pembelian barang, terus akan membuat laporan pembelian. Nah, di sini jika tersedia, maka tim proyek tadi akan menerima bahan, terus membuat struktur kapal, pemasangan sistem dan perlengkapan, pengecatan dan penyelesaian, membuat laporan penyelesaian, kemudian laporan penyelesaian dikirim ke tim penguji beserta kapalnya. Di tim penguji ini, kapal akan di tim penguji ini eh, akan menerima kapal dari tim proyek, kemudian akan melakukan pengujian, terus memeriksa kelayakan. Jika tidak layak, maka dokumentasi ketidak akan tim penguji akan membuat dokumentasi ketidaklayakan kapal, kemudian informasi bagian yang perlu diperbaiki pada bagian bagian kapal, kemudian mengirim kembali ke tim proyek. Tapi di, jika dianggap layak, maka tim jaminan kualitas akan membuat laporan pengujian kapal, kemudian akan diteruskan ke administrasi untuk pembuatan berkas. Di staf administrasi sendiri nanti akan menerima data kapal, kemudian membuat berkas kepemilikan kapal, penyelesaian, terus akan melakukan penyelesaian administrasi, dan mengirim kapal dan berkas kepada pelanggan. Selesai. Lanjut. Sini saya akan menjelaskan tentang proses analisis asisnya. Nah, pertama itu konsumen akan mengajukan spesifikasi dan kemudian akan diterima oleh manajer proyek, dan manajer proyek akan memeriksa apakah spesifikasi itu layak untuk dikerjakan atau tidak, dan apabila layak itu spe- spesifikasinya akan dikirim ke tim perancangan dan desain, dan apabila tidak layak maka akan dikembalikan ke konsumen untuk direvisi kembali. Nah, setelah diterima oleh tim perancangan dan desain, tim ini akan membuat desain dan akan dikirim kembali kepada konsumen untuk dilihat oleh konsumen apakah desain tersebut itu sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak. Dan apabila sesuai, manajer proyek akan membuat tim, dan apabila tidak sesuai, konsumen akan meminta tim perancangan dan desain untuk mendesain ulang kapal tersebut. Setelah membuat tim, manajer proyek dan timnya akan menghitung bahan yang dibutuhkan, dan kemudian bahan, eh, dokumen bahan tersebut akan dikirim ke tim pengadaan untuk dilihat apakah bahan tersebut ada atau tidak. Dan apabila tidak ada, maka tim pengadaan akan melakukan negosiasi pembelian dan akan menghasilkan output laporan pembelian bahan. Dan apabila bahan tersebut sudah ada di dalam gudang, maka akan dikirim ke manajer proyek, dan manajer proyek dan timnya akan menyelesaikan pembuatan kapal. Setelah itu, setelah penyelesaian pembuatan kapal, manajer proyek dan timnya akan mengirim kapal ke tim jaminan kualitas untuk melakukan uji kelayakan. Dan apabila tidak layak, itu akan dikirim kembali ke manajer proyek dan timnya, dan untuk memperbaiki bagian yang tidak layak di kapal. Setelah diperbaiki akan dikirim kembali ke tim jaminan kualitas. Dan apabila kualitas dari kapal itu sudah bisa diterima, maka akan mengirim
kapal dan berkas-berkas yang ada itu ke tim administrasi. Kemudian administrasi tersebut akan membuat berkas-berkas yang berhubungan dengan kapal dan konsumen dari data-data yang sudah didapat dari dokumen-dokumen sebelumnya, seperti data konsumen, lapor data kapal, dan sebagainya. Setelah selesai menyelesaikan administrasinya, tim administrasi ini akan mengirim berkas-berkas beserta kapalnya ke konsumen untuk diterima. Next. Nah, baik. Selesai sudah pemaparan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh beberapa pemateri kita pada hari ini. Lalu saat ini kita beranjak pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaannya, kita membatasi 3 pertanyaan tercepat karena berhubung di sini ada keterbatasan waktu Zoom. Maka silakan dari audiens, apakah ada yang mau menanggapi atau menyampaikan pertanyaannya, dan jika ada, maka bisa memanfaatkan fitur raise hand. Karena keterbatasan waktu dalam pertemuan kali ini, untuk pertanyaannya juga bisa disampaikan melalui chat pribadi dari salah satu anggota kelompok kita. Baik, kalau begitu, jika sudah nggak ada pertanyaan lagi, maka saya izin menutup presentasi kami pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.